Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan vlog harian saya di channel Tata Simpur Jaya. Video kali ini kita sharing kembali pengalaman saya selama berdagang sembako, teman-teman. Kita itu sebagai manusia sebagai orang perantau terutama ya teman-teman, kita harus saling menguntungkan sesama lain ya, dengan berapapun nominalnya, dengan berapapun kita memberikan mereka gitu ya, dengan barang apapun kita bisa berbuat baik kepada mereka yang membutuhkan ya teman-teman. Salah satunya di sini di daerah saya itu sering ada kadang pengamen ya, sehari itu kadang 10 orang ya. Ada ondel-ondel, ada juga yang topeng monyet, ada juga yang assalamualaikum gitu ya. Kita harus berbagi teman-teman ya, biarpun sedikit, namun namanya berbagi ya sedikit nggak apa-apa ya teman-teman, namanya berbagi itu seikhlasnya aja, tapi syukur-syukur kalau banyak gitu ya teman-teman. Dan di sini alhamdulillah teman-teman pada baik-baik ya. Ada juga yang saya pernah punya pengalaman, orang yang kerjanya begitu memberikan surat kepada saya. Waktu itu saya masih di warung kontrakan, warung lama itu ya, yang kontrakan pertama itu di sini juga sih, yang saya pernah videokan itu kontrakan itu ya. Saya pernah dikasih surat sama abang-abang yang isinya suratnya itu permohonan untuk saya memberikan uang kepada bapak itu sebesar kalau nggak salah Rp20.000 ya, ditulis di buku, di kertas gitu ya, di surat gitu ya. Bapak itu bilang berjanji nggak akan kesini lagi gitu ya. Ini saya terakhir kali meminta ke ibu uang segini besarnya untuk biaya tambahan ongkos saya pulang kampung. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah saya baca suratnya sampai selesai dan saya kasihlah ya uangnya itu. Nah setelah itu udah berapa hari nggak ada lewat kesini ya. Setelah beberapa bulan ada lagi bapak itu ya, sampai sekarang masih ada lagi teman-teman lewat lagi ke sini. Tapi sekarang nggak pernah mampir, mungkin malu atau bagaimana ya, karena udah buat perjanjian seperti itu. Akang itu tetangga saya lewat ya, maaf. Dan setelah itu saya kan nggak ini lagi sih, nggak ngasih lagi karena saya udah perjanjian itu ya, udah titik kata saya, nggak pernah kasih lagi seperti itu ya. Dan ada lagi lain-lainnya yang seperti ibu-ibu ataupun bapak-bapak membawa map kecil gitu ya. Ada juga anak-anak juga ya teman-teman. Nana itu udah bertahun-tahun ya teman-teman di sini, keliling di sini ya gitu. Assalamualaikum kerjanya, katanya dari kota Indramayu katanya ya teman-teman. Beliau itu nggak punya anak, nggak punya suami, katanya saudaranya jauh-jauh, jadi setiap hari itu keliling gitu ya. Di sini udah langganan teman-teman. Saya tuh nggak tega juga ya, tapi saya memberinya seikhlasnya saya, sedikit aja, yang penting berbagi ya teman-teman. Seminggu tuh hampir 5 kali atau 6 kali gitu ya teman-teman keliling ke daerah sini. Kalau musim kering begini, kemarau ya alhamdulillah ya, agak membantu mungkin ya ibunya, neneknya nggak kehujanan. Tapi kalau saat hujan kasihan bawa payung keliling nggak tahu berapa kilometer jalannya ya teman-teman. Udah sepuh juga, udah capek mungkin ya. Tapi kata beliau itu kalau nggak keliling begini nggak punya uang, katanya nggak ada yang ngasih gitu ya teman-teman. Namun di samping itu kita pun jadi apa namanya ya, memang sodako itu kepada siapa aja yang membutuhkan ya, tapi ya seolah-olah kita itu membiarkan ya membiarkan mereka itu dengan dengan leluasa ya, bebas, jadi dimanjain gitu loh teman-teman, seolah-olah seperti itu, dimanjain kesannya ya, karena kita selalu memberi dengan kadang makanan, kadang minuman, kadang apapun yang kita punya ikhlaskan, dikasih gitu, diikhlaskan gitu ya teman-teman. Ada juga beberapa orang yang ngasih sembako gitu ya teman-teman ya, namun kebiasaan itu dari tahun ke tahun nggak ada perubahan, begitu kerjanya ya. Namun namanya orang kan usaha tuh beda-beda jalannya. Ada yang seperti saya ini jualan sembako mencari rezekinya, ada yang sekedar assalamualaikum aja. Udah sesepuh itu udah berapa puluh tahun mungkin ya beliau kerjanya seperti itu ya. Namanya rezeki teman-teman, apapun kerjaannya yang penting halalnya seperti itu. Namun
bagi sebagian orang ada yang bilang itu membiarkan orang pemalas seperti itu katanya ya. Wallahu a'lam bishawab sih seperti apa yang jelasnya, yang penting kan kita niatnya memberi aja gitu, biarpun nggak banyak, seikhlasnya aja ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai usaha warung sembako seperti saya ini, jangan pelit ya, biarpun 1000 2000 syukur-syukur kalau banyak, dengan ikhlas kita memberi, jangan sampai ketus ataupun marah-marah kepada mereka ya. Karena saya pernah punya pengalaman di warung di sini ya. Saya tuh lagi sibuk melayani pembeli dan tiba-tiba orangnya agak gagah juga sih, orangnya ibu-ibu gitu ya. Teriak-teriak dari kejauhan, assalamualaikum, assalamualaikum gitu ya. Saya jawab juga waalaikumsalam gitu, tapi kan belum saya beri kan. Lama-lama ibunya mungkin nunggu lama atau apa ya, marah-marah gitu teman-teman ya, karena katanya nggak dikasih gitu. Padahal kalau kesini saya kasih juga cuman sedikit-sedikit gitu ya. Itu ibu itu bilang nyumpahin gitu ya, sombong banget gitu ya, saya sumpahin warungnya sepi, warungnya nggak laku gitu. Sombong jadi orang katanya gitu, pelit gitu ya. Ya berarti ibu itu bukan apa namanya ya, bukan niatnya memang apa namanya pengen dikasihani ya. Benar-benar itu ibu itu usaha dan mengharap sekali dikasihani gitu ya teman-teman. Nah itu dari situ saya belajar juga. Oh tidak semua orang yang bekerja begitu itu sadar dan ikhlas dengan apa namanya ya, dengan ketentuan yang mempunyai usaha yang memberi gitu loh teman-teman. Berarti harus banget kita ngasih mereka gitu ya, maksa banget jadinya istilahnya seperti itu ya. Jadi kesannya tuh kita dipaksa banget memberi mereka ya, karena tidak dikasih itu mereka marah-marah dan sedikit kesal ya, memaki-maki yang punya warung gitu ya teman-teman. Itu pengalaman saya. Dan mungkin teman-teman ada yang berpengalaman lain namanya di warung ada aja ya pengalaman-pengalaman yang bikin sedih, bikin kesel, bikin senyum-senyum sendiri gitu ya. Dan saya juga pernah di Ciputat, itu tetangga saya itu kerjanya di itu ya, di assalamualaikum gitu. Mereka tiap pagi itu berpencar ya, satu grup gitu teman-teman ya, keliling ke daerah mana, kadang yang di angkot, kadang yang di pasar, kadang yang keliling di perumahan seperti ini, di kampung-kampung gitu ya, membawa kotak amal, membawa buku proposal gitu ya, dan bilangnya dari salah satu majelis atau apa gitu ya teman-teman, mau mengadakan acara di sana, minta sumbangan seikhlasnya seperti itu. Kadang juga ada yang membawa stiker, menjual stiker dengan membayar kita seikhlasnya gitu ya teman-teman. Nah di situ tetangga saya itu semuanya kerjanya itu ya, di daerah Ciputat waktu itu teman-teman. Ini saya hanya sharing aja pengalaman saya selama berdagang sembako ya. Ini berbagai macam kegiatan, berbagai macam usaha ya teman-teman, yang berbagai macam langganan saya juga ya. Mereka itu sering berbelanja di saya waktu itu yang di Ciputat itu, yaitu mereka usahanya itu ya, keliling-keliling gitu teman-teman. Ya memang usaha apapun boleh ya, halal, tapi menurut saya itu emang usahanya orang malas ya. Orang malas nggak mau capek, nggak mau rugi, nggak mau mikir apa dalam gitu loh teman-teman ya. Maunya enak, senang gitu, tinggal assalamualaikum, terima uang 2000 3000 ataupun berapa gitu ya, mereka mendapatkan rezeki. Namun itu kan hak mereka juga, usaha apapun ya. Namun di sini saya bukan mencela ataupun apa, sekedar sharing aja ya teman-teman, berbagi pengalaman saya. Tetangga saya ada yang usaha seperti itu dan mereka ya alhamdulillah hidupnya ya, namanya nggak punya modal ya teman-teman ya, untuk kesehari-hari mungkin cukup ya untuk dari usaha itu ya, usaha mencari dari assalamualaikum itu ya teman-teman. Dan kalau belanja itu mereka itu uangnya ya alhamdulillah recehan gitu ya, membantu saya juga sebagai pemilik warung. Mencari uang recehan itu mudah ya, tinggal tukar ke mereka gitu, pasti ada ya, entah itu 2000-an ataupun 1000-an gitu teman-teman. Itu di daerah Ciputat ya, di lingkungan saya waktu itu di Ciputat gitu. Itulah pengalaman saya teman-teman ya. Banyak sekali kenalan-kenalan yang beraneka ragam usahanya ya, dari yang assalamualaikum itu yang setiap hari keliling, ada juga yang anak-anak ya. Namun itulah namanya orang ya, usahanya beda-beda, mencari rezeki itu dari setiap sudut apapun dilakukan ya teman-teman.
kita sebagai pemilik warung merasa bersyukur ya, tidak minta dibelas kasihani gitu ya, tetap kita menjalani usaha dengan niat karena Allah juga ya teman-teman, mencari rezeki gitu. Namun ya kita harus sedikit berbagi juga kepada mereka-mereka yang membutuhkan ya, ataupun kita sekedar membuang sampah kita, membuang barang yang sudah tidak terpakai di warungnya, seperti tadi abang-abang lewat itu, seperti botol plastik ya, bekas minuman air mineral gitu, ataupun kardus-kardus bekas, itu juga sama saja memberikan mereka itu mereka rizki ya, karena dari hasil itu bisa dijual, bisa dijadikan uang gitu ya teman-teman. Jadi menurut saya di warung sembako itu banyak sekali membantu warga sekitar ya, orang-orang sekitar kita yang membutuhkan sama-sama, yang tidak mempunyai modal besar dalam usaha ya teman-teman gitu ya. Atuh gimana ini ngomongnya ya harap maklum teman-teman, ini saling ini aja ya, saling berbagi aja, bercerita pengalaman hidup ya di warung sembako itu seperti itu. Berbagai orang datang ya, tidak bos-bos aja, namun ada juga yang seperti tadi ya, ibu-ibu tadi, kadang-kadang juga mereka membeli minuman ke saya karena mungkin kehausan, kadang membeli obat pegelinu juga ya, itu mungkin karena pegel-pegel seringnya jalan kemana-mana gitu ya teman-teman. Kadang juga membeli obat pusing, obat diare gitu teman-teman ya, tolak angin gitu, belanja di saya gitu teman-teman. Ya itulah, kita saling saling menguntungkan sama-sama pengusaha kecil ya, saling menguntungkan teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman, ini jadi ngelantur kemana-mana ya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun yang memang saya lakukan salah, itu mohon maaf ya teman-teman. Ini saya hanya sharing saja pengalaman saya selama ngewarung, apapun saya ketemu apa aja gitu ya. Nah itulah sebagian pengalaman saya selama berdagang, seperti itu ya teman-teman. Itulah ya teman-teman sharing saya kali ini, pengalaman saya selama berdagang, apapun saya ketemu aja gitu ya, ketemu aja berbagai cara orang-orang mencari rezeki ya teman-teman. Dan kita tuh nggak boleh pelit emang ya, biarpun 1000-2000 kita harus kasih mereka ya. Itu pun sama membantu mereka dalam mencari rezeki ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen juga subscribe-nya ya. Entahlah ini ngomong apa, yang penting saya berbagi ya. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.